yang diparkirkan di badan jalan. Masa sempat berusaha melemparkan batu dan botol minuman. Polisi balas dengan water cannon dan gas air mata. Bentrokan makin meluas sampai Senayan. Baik, salah satu pertanyaan penting hari ini adalah apakah demo ini akan berhenti atau terus berlanjut bahkan hingga tanggal 30 September nanti. Nah, saya punya 3 hal ya yang kemudian nanti bisa kita analisa bersama-sama apakah demo akan makin kencang eskalasinya atau segera berhenti dan padam. Pertama, ini penting. Apakah tuntutan para pendemo yaitu menghapuskan tunjangan yang fantastis anggota DPR yaitu tunjangan rumah per bulan 50 juta itu benar-benar dibatalkan atau tidak? Memang kemarin kita mendengarkan pidato Presiden Prabowo memberikan sinyalemen bahwa dia sudah berdiskusi dengan pimpinan DPR dan meminta tunjangan itu segera dibatalkan. Dan kita memang lihat beberapa fraksi di partai itu setuju ketika tunjangan 50 juta untuk rumah itu dibatalkan atau dihapuskan. Misalnya fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, fraksi PDIP yang saya baca beritanya mungkin akan disusul dengan fraksi-fraksi yang lain. Tetapi kita belum melihat secara finally seperti apa pernyataan resminya dan tersuratnya gitu. Itu kita harus terus pantau. Nah, ada juga soal tuntutan yang lain sebenarnya itu juga di-highlight oleh Presiden yaitu soal undang-undang perampasan aset, termasuk Presiden juga meminta memoratorium kunjungan ke luar negeri ya, itu juga harus dimoratorium. Itu kemarin kita dengarkan pidato Presiden. Nah, yang kedua, apakah kemudian ini terus berlanjut atau tidak? Ini juga ada situasi yang menarik karena rupanya tuntutan di DPR ini itu direplikasi oleh daerah-daerah lain. Saya baca berita itu di Depok juga melakukan hal sama. Melakukan aksi massa, masyarakat di Depok menuntut agar tunjangan rumah untuk DPRD Kota Depok itu juga dihapuskan dan sudah ada komunikasi ya antar anggota DPR sama masyarakat gitu, sama eksekutif dengan masyarakat di Depok itu katanya akan ditinjau ulang atau dievaluasi. Jadi isu nasional soal tuntutan pembatalan tunjangan DPR ini juga kemudian berimbas ke daerah-daerah. Jadi semacam ada kesadaran kolektif bagi warga Indonesia dan ini bagian dari hal penting dalam konteks social movement atau teori gerakan sosial, karena biasanya gerakan sosial itu ada 2 hal yang mendasari. Pertama ada kesadaran kolektif, yang kedua ada ketidakadilan. Jadi tunjangan DPR yang fantastis itu dianggap oleh masyarakat itu tidak adil. Kenapa? Karena kalau kita baca data, kinerja DPR sejauh ini kan masih dipertanyakan. Beberapa hasil survei mengatakan misalnya kinerja atau tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR, bahkan tingkat kepercayaan terhadap anggota DPR, itu angkanya kecil ya. Kalau persentase sekitar 60. 60 itu kan kalau saya memberikan nilai ke mahasiswa kan B itu ya, C itu. Nah, bahkan ada sebuah survei mengatakan kepercayaan publik terhadap DPR itu dari 11 lembaga dia nomor 10, jadi nomor 2 paling bawah. Itu belum soal kinerja legislasinya yang menurut data dalam setahun itu ada data yang saya baca 14% ya dari prolegnas yang direncanakan itu tercapai hanya 14%. Ini juga belum soal budgetingnya, kemudian soal pengawasannya. Jadi dari aspek pengawasan DPR juga dianggap tukang stempel pemerintah. Nah, ini yang kemudian membuat ada ketidakadilan bagi warga sehingga social movement ini didasari pada 2 hal. Publik makin sadar, makin dewasa, makin melek terhadap politik. Nah, di sisi lain ada ketidakadilan yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat.
di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, lapangan pekerjaan makin sulit, kenaikan PBB terjadi di berbagai daerah, kok ada kemudian tunjangan DPR naik gitu. Nah, itu membuat masyarakat marah dan kemudian melakukan aksi unjuk rasa. Nah, yang ketiga, ini juga akan eskalatif ya, ketika yang saya sampaikan yang nomor 1 tadi itu tidak serius di follow up. Misalnya, memang kalau kita lihat ya, sudah ada punishment dari partai politik terhadap anggota dewan yang sejauh ini dianggap biang keladi atau biang kerok keonaran ini, kan gitu. Sebenarnya kan kemarin itu ada aksi unjuk rasa, kemudian direspon oleh beberapa anggota dewan yang tidak mengindahkan. Ada kata-kata yang kemudian tidak pantas disampaikan, ada respon-respon yang kemudian semacam mengecek. Itu kemudian membuat publik marah dan aksi unjuk rasa ini makin eskalatif. Nah, ditambah ada trigger, kemarin juga ada warga ya, pejuang ojol bernama Afan Kurniawan dilindas oleh mobil Brimob. Ini makin membesar aksi demo dari DPR kemudian menjadi ke aparat gitu ya. Dari aparat nanti juga akan bisa aja ke istana gitu kalau kemudian tidak segera di closing. Tetapi kan Presiden Prabowo segera memberikan pernyataan-pernyataan, dan pernyataan itu kalau kita lihat mengandung 3 hal paling tidak. Pertama adalah ada tabayun di situ. Jadi Presiden tidak keberatan ada demo, dan demo itu adalah dilindungi secara undang-undang, dan dia menghormati menyampaikan aspirasi dan pendapat, tetapi memang ada pesan bahwa demo harus dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan aturan main ya, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas publik. Nah, kemudian Presiden juga di sana menyampaikan hal-hal yang sifatnya solutif, termasuk ya ketika pidato Presiden didampingi oleh para pimpinan partai. Presiden sudah berdiskusi dengan para pimpinan partai untuk meminta kader-kader yang sejauh ini dianggap publik mencederai rasa keadilan karena kata-katanya dan sikap yang tidak mengindahkan itu segera diberi sanksi, dan para partai politik sudah memberikan sanksi. Misalkan Nasdem, ada 2 kadernya yang kemudian dinonaktifkan dari DPR, yaitu Ahmad Saroni dan Nafa Urbach. Kemudian ada PAN, itu 2 kadernya yang dianggap punya sikap ya tidak sesuai dengan harapan publik dan terkesan mengejek publik ya, itu namanya Eko Patrio dan Uyakuya, itu juga sudah dinonaktifkan dari fraksi PAN. Kemudian ada 1 lagi yaitu Abdul Qadir dari kader Partai Golkar. Jadi ini menurut saya satu sinyalemen penting bahwa aksi demo ini direspon, disambut positif oleh para pimpinan pimpinan DPR dan ketum partai tentunya, karena para politisi yang di Senayan itu adalah para kader partai. Tetapi pertanyaan yang kemudian jadi diskusi beberapa hari ini adalah kenapa partai politik menggunakan istilah nonaktif, tidak pemberhentian atau PAW, padahal di dalam Undang-Undang MD3 yang baru tidak ada nomenklatur nonaktif. Nah, ini yang kemudian nanti ketika tidak clear soal pemberhentian para anggota dewan yang dianggap bermasalah itu nanti demo akan bisa berlanjut lagi, sehingga menurut saya para partai politik harus tegas. Kalau diberhentikan jangan nonaktif, karena kalau nomenklatur nonaktif itu masih menerima gaji. Nah, publik khawatir ketika nanti istilahnya nonaktif, ketika sudah isunya reda, mereka diaktifkan lagi gitu. Tetapi kalau diberhentikan dan ada PAW ya pergantian gitu, itu sudah clear, berarti sudah memang benar diberhentikan. Maka saat ini soal pembatalan tunjangan 50 juta ini perlu ada langkah yang konkret dari pimpinan DPR. Kalau ini tidak clear, tidak segera jelas, maka eskalasi akan terus berlanjut, termasuk soal penonaktifan para anggota dewan itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang berikutnya menurut saya demo ini bisa juga berlanjut ketika ada penumpang gelap. Nah,
Makanya ini harus diantisipasi karena penumpang gelap ini akan mencederai aksi massa yang sesungguhnya. Karena harus dibedakan antara aksi massa dan amuk massa. Kalau aksi massa ini penting menurut saya. Jadi aksi massa itu kalau misalkan meminjam istilahnya Tan Malaka, itu adalah sebuah gerakan yang terstruktur sistematis, punya agenda yang jelas, punya narasi yang tegas. Sementara amuk massa itu ada gerakan kecenderungannya tidak punya agenda. Karena tidak punya agenda maka gerakan itu tidak sistematis. Karena tidak sistematis maka gerakan itu bisa saja membuat anarki. Bahkan melakukan pengurusan fasilitas umum. Bahkan penjarahan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini yang kemudian harus kita pilah. Jangan sampai aksi massa yang ini dilindungi undang-undang dan ini penting bagi keseimbangan check and balances dan pengimplementasian negara demokrasi itu tercederai dengan amuk massa. Yang ini saya khawatir ada penumpang gelap, ada orang yang ingin membuat gerakan ini jadi gerakan kotor sehingga nanti pihak berwenang polisi itu punya alasan untuk melakukan penindakan gitu. Ini yang kemudian patut diwaspadai oleh teman-teman atau adik-adik yang sekarang sedang bergerak di lapangan. Nah, yang terakhir adalah ini soal pembelajaran. Jadi aksi demo ini juga memberikan pembelajaran terhadap para pemimpin bahwa pemimpin ini adalah pelayan rakyat. Pemimpin ya di eksekutif maupun di legislatif mereka digaji oleh pajak rakyat. Tuannya adalah rakyat. Jadi kalau demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat oleh pejabat dan untuk pejabat gitu, atau untuk para anggota dewan, tetapi ini semua kembali ke rakyat. Nah, jelas bahwa 80% pendapatan negara itu dari pajak, sehingga sebagai orang yang kemudian hidupnya digaji oleh pajak rakyat, yang mereka harus melayani rakyat, mereka harus mendengarkan aspirasi rakyat, mereka harus bonding dengan rakyat. Jangan kemudian ketika rakyat datang ingin menyampaikan aspirasi, ingin menyampaikan pendapat, malah mereka lari. Ini kan para anggota DPR kemarin kan lari. Tidak ada yang mau menemui para pendemo, padahal ya mereka ini kan warga yang membayar pajak yang menggaji mereka, dan mereka ingin berdialog kepada wakilnya di Senayan gitu. Nah, karena para anggota DPR ini lari, lepas tangan, kemudian itulah efeknya sampai sekarang ini makin eskalatif, bahkan ada korban jiwa yang sampai saat ini kita hitung mungkin sudah di atas 7 gitu. Dan ini disayangkan. Itu mungkin ya komentar tipis-tipis saya. Terima kasih.